Polisi gelar olah tempat kejadian perkara sebab mobil pembawa MBG menabrak siswa SD yang menyebabkan 20 korban luka-luka. Memasuki pekan ketiga penanganan bencana, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyatakan selain sembako, seluruh kebutuhan mendasar korban banjir bandang masih kurang. Usai menangkap Dirut Teradron, polisi mengungkap tidak menutup tersangka lain kasus kebakaran yang menyebabkan 22 orang meninggal dunia. Halo, selamat sore saudara, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang bersama saya Masih Sertarigan. Dan saya Cynthia Rompas, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama kita awali dari Jakarta, saudara. Mobil SPPG yang membawa makanan bergizi gratis MBG menyeruduk siswa SD di SDN Kali Baru 01 Cilincing, Jakarta Utara. 20 orang terluka akibat kejadian ini. Tapi mungkin yang dibawa baru satu. Iya. Ini adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik kecelakaan. Kami sengaja tidak menayangkan utuh visual ini karena alasan kemanusiaan. Tampak para murid sedang menggelar acara di lapangan sekolah. Pagar sekolah juga dalam kondisi tertutup. Namun tiba-tiba mobil SPPG menyeruduk pagar sekolah dan menabrak sejumlah siswa yang sedang dikumpulkan. Akibat kejadian ini, saudara, 20 orang terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit. 1 orang diantaranya mengalami luka serius dan harus dirawat di ICU. Tapi mungkin yang dibawa baru satu. Iya. Polisi langsung melakukan olah TKP di SD Negeri Cilincing 01 pagi untuk mendalami penyebab mobil MBG tabrak belasan siswa SD. Polisi menyelidiki dugaan kelalaian sopir mobil MBG dalam berkendara hingga menabrak siswa SD. Dari hasil pemeriksaan CCTV, penyidik melihat ada perubahan kecepatan sebelum mobil MBG menabrak pagar sekolah. Lihat dari CCTV yang ada, jadi kendaraan datang dari arah sisi sebelah kanan sekolah ya, sempat berhenti sebentar di pintu masuk, namun tiba-tiba terlihat seperti bertambah kecepatan. Nah, ini yang kita faktor penyebab kenapa bertambah kecepatan, apakah salah injak pedal atau yang lain, ini masih kita dalami. Polisi telah menangkap sopir penabrak siswa SD di Cilincing, Jakarta Utara. Saat ini pelaku masih diperiksa di Mapolres Jakarta Utara. Dalam pengakuannya, sang sopir mengatakan mobil rencananya akan diparkir di depan gerbang sekolah. Namun tiba-tiba mobil melaju menabrak gerbang sebelum menabrak siswa yang sedang berada di lapangan sekolah. Emang gimana mas ceritanya kok bisa nabrak nggak kerasa gitu? Mas kelas saya turun nggak salah. Nah itu saya biasa kan kalau berhenti kan di bawah turunan tuh. Nah banyak gitu nggak tahu kenapa, tahu gas sendiri gitu pak. Kabur kan itu mobilnya kan? Iya. Makanya pas saya nonton itu ada apa? Nah di sini baru dapat remnya gitu. Remnya dapat? Iya. Bukan sampean panik itu gimana? Enggak, kalau nggak panik. Biasanya jamnya saya pakai begitu udah berhenti. Saya juga jadi ada orang sini. Enggak nyangkut nggak kaki sampean dulu guys? Nggak nyangkut pak. Hah? Nggak nyangkut. Takut terus itu karpet? Nggak nyangkut. Enggak ya?
Berarti di mobil mana saya enggak? Berarti posisi anak-anak lagi upacara apel. Terus kamu mau masuk mobil atau gimana? Bukan masuk, mau parkir. Mau parkir. Oh, di Mau depan. parkir di halaman apa di mana? Di sini depan, Di depan tiba-tiba mobil kabur. Iya, Naik. Apa biasanya parkir di depan gerbang gitu Pak, karena upacara lebih biasa sih gitu kan. Karena upacara baru mobil baru masuk gitu. Iya. Nah makanya saya mobil tinggi ini baru jas Pak. Naik dong ke atas. Iya. Nggak rem tangan. Tapi panik ya. Iya, Panik. Sementara Wakil Kepala Bagian Sony Sonjaya bilang, Badan Gizi Nasional akan bertanggung jawab penuh atas biaya pengobatan korban tabrakan mobil SPPG. Badan Gizi Nasional juga akan melakukan evaluasi demi mencegah peristiwa berulang dan meningkatkan kualitas pelayanan. BGN menyesalkan peristiwa ini terjadi dan tentu saja peristiwa tersebut akan kami evaluasi. Apabila ada penyimpangan, maka akan dievaluasi dan evaluasi tersebut diharapkan untuk mencegah terjadinya peristiwa terulang kembali dan juga meningkatkan kualitas operasional dan layanan. Tentunya sopirnya ada sopir tetap, namun satu sopir ini sudah 2 hari tidak masuk karena sakit. Maka kemudian sopir yang hari ini membawa kendaraan yang terlibat kecelakaan itu yang menggantikan, tapi ini bukan untuk yang pertama, karena sebelumnya juga pernah menggantikan sopir yang berhalangan masuk. Sementara Wakil Kepala Bagian Sony Sonjaya juga mengatakan Badan Gizi Nasional akan bertanggung jawab penuh atas biaya pengobatan korban tabrakan mobil SPPG. BGN akan melakukan evaluasi demi mencegah peristiwa berulang dan meningkatkan kualitas pelayanan. BGN menyebut sopir mobil yang membawa MBG merupakan sopir pengganti. Pasca kejadian, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menjenguk siswa SD yang terluka ditabrak mobil pembawa MBG. Sejumlah siswa yang menjadi korban masih menjalani perawatan usai peristiwa tersebut. Polisi telah menahan sopir yang terlibat dalam peristiwa ini. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno dan Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menjenguk siswa dan guru yang ditabrak mobil pembawa MBG di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Rano Karno yang tiba lebih dulu di RSUD Koja tampak langsung mengecek kondisi salah satu korban di ruang IGD. Rano tampak berbincang dengan salah satu guru yang menjadi korban tabrakan itu. Tak lama berselang, Saudara, Kapolda Irjen Asep Edi Suheri tiba di rumah sakit. Menurutnya, saat ini sopir mobil SPPG dalam pemeriksaan Polres Jakarta Utara. Kita sangat perhatian dengan kejadian yang tadi pagi. Alhamdulillah dari 21 anak-anak yang mengalami kecelakaan, di sini tinggal 5 orang, yang lain sudah boleh pulang karena memang sebagian masuk di Cilincing, tidak di sini. Nah, di sini ada 5, yaitu yang 1 guru kakinya patah, insya Allah tadi kita udah ketemu, beliau sadar segala macam dan insya Allah segera akan operasi. Kalau dari 4 anak, yang 1 memang memerlukan perawatan khusus, mungkin akan besok setelah kondisinya membaik akan ada tindakan karena memang ada impact di wajah, itu memerlukan perawatan yang khusus. Sopir sekarang kita amankan di Polres Jakarta Utara, sedang kita lakukan pemeriksaan, ya masih berproses. Kegiatan literasi siswa SD Negeri Kalibaru 01 pagi Cilincing berubah mencekam setelah mobil yang mengantar makanan bergizi gratis menabrak sejumlah siswa dan guru setelah sebelumnya menabrak gerbang sekolah. Setidaknya 19 siswa sekolah dasar dan 1 orang guru terluka dalam peristiwa ini. 4 orang siswa terluka cukup parah, ada yang harus menjalani operasi hingga mendapat perawatan di ruang perawatan intensif. Ada kurang lebih 4 orang ya yang lumayan cukup parah lukanya gitu, termasuk ponakan saya.
Wakil Kepala Sekolah SD Negeri Kalibaru 01 Pagi menyebut, saat tabrakan terjadi, siswa sedang berkumpul melaksanakan kegiatan literasi. Sedangkan sopir mobil MBG yang menabrak belasan siswa berbeda dengan biasanya. Kemudian mobil masuk, menabrak gerbang, banting ke sebelah kiri, langsung melaju sampai ke arah yang sama-sama kita lihat situ sambil menabrak anak nama guru. Mereka itu kelas berapa sih, Pak? Mereka itu kelas 4 ke bawah, kelas 4, 3, 2, 1. Ada satu guru ya, Pak ya? Satu guru. Guru apa, pengemudian biasa? Beda, biasanya orang lain, ini hari ini beda. Polisi memeriksa sopir dan pendamping mobil MBG untuk menyelidiki kelalaian sopir dalam kecelakaan ini. Dari hasil pemeriksaan CCTV, polisi melihat sopir sempat kelewatan dan berputar balik hingga menabrak pagar sekolah yang tertutup dan melukai belasan siswa. Untuk kecepatan juga masih diselidiki ya, untuk kecepatan kendaraan, mengingat memang menurut informasi yang melihat di CCTV, untuk kendaraan ini sempat kelewatan ya dari gerbang sekolah, lalu berputar balik, kemudian masuk ke dalam sekolah, sempat menabrak pagar terlebih dahulu, lalu mengenai siswa-siswa yang ada di dalam lapangan sekolah. Selain memeriksa sopir mobil MBG sebagai saksi, polisi juga telah melakukan olah TKP untuk menyelidiki dugaan kelalaian dalam kecelakaan ini. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, bagaimana hasil olah TKP mobil MBG tabrak siswa SD Negeri Kalibaru 01 Cilincing, Jakarta Utara? Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juru kamera Junaidi Saputra. Eril, apakah hasil dari olah TKP sudah ditemukan ada unsur kelalaian? Bagaimana lengkapnya? Ya, Ilona dan saudara, bahwa memang hingga saat ini untuk situasi dari SDN 01 Kalibaru pagi, yang dimana untuk olah TKP sudah dilakukan sejak siang hari dan olah TKP sudah dikatakan selesai, dan saat ini memang untuk kegiatan masih dilakukan pembersihan dari hasil olah TKP, yang dimana memang kejadian ini terjadi pada saat guru menyiapkan barisan siswa untuk kegiatan literasi membaca pada pukul 6:30 pagi, yang dimana saat kejadian tersebut mobil yang bertugas untuk mendistribusikan MBG atau makan bergizi gratis tiba-tiba menabrak pagar hingga menyebabkan menabrak ke 19 siswa hingga 1 guru juga. Total ada 20 korban, dan hingga saat ini untuk korban tersebut sudah dibawa ke rumah sakit, yang dimana juga ada informasi bahwa dari sopir tersebut mengaku keliru terkait dengan menginjak pedal gas pada saat menanjak dari pintu pagar. Namun hal inilah juga yang masih didalami oleh polisi terkait dengan apakah ada unsur kelalaian terkait dengan kejadian yang dimana membuat adanya 20 korban. Karena memang bahwa dari polisi melakukan olah TKP dan juga melibatkan dari tim dalam olah TKP ini, diantaranya adalah tim Traffic Accident Analysis atau TAA dari Dirlantas Polda Metro Jaya, yang dimana ini untuk melihat apakah ada kelalaian, kemudian juga mengecek dari rem mobil tersebut apakah memang ada kerusakan atau tidak. Dan nantinya memang ini akan terus diperdalam dari polisi, dan tentu saja juga informasi yang kami dapatkan bahwa dari mobil tersebut sudah dibawa ke Polres untuk melakukan pendalaman kembali, yang dimana memang hingga saat ini untuk supir tersebut sudah diamankan untuk melakukan pendalaman, kemudian juga bahwa dari siswa tersebut sudah dibawa ke RS, dan sebelumnya informasi yang kami dapatkan dari Gubernur DKI Jakarta kemudian juga dari Wakil Presiden melakukan penjemputan untuk menemui dari siswa-siswa dan guru yang terdampak, karena memang dikatakan bahwa ada 1 korban yang harus mendapatkan perawatan intensif. Dan selain itu juga bahwa dari informasi yang kami dapatkan ini akan terus diperdalam, Ilona, terkait dengan unsur kelalaian yang ada, karena memang nantinya ini akan dicek dari polisi terkait dengan perbaikan mobil tersebut, lalu juga dari kondisi supir, yang nantinya ini akan menjadi hasil penentu akhir. Ilona.
Eril, lalu bagaimana dengan aktivitas mengajar di sekolah, kemudian juga kan disebut bahwa sopir tersebut adalah sopir pengganti. Artinya apakah nanti pihak kepolisian dengan segera akan mungkin meminta keterangan terhadap pihak SPPG? Ya Ilona dan saudara, bahwa informasi yang kami terima hingga saat ini untuk kegiatan di sekolah hingga sore hari tidak terlihat adanya aktivitas dari murid-murid karena memang masih dilakukan, maksud saya adalah siang tadi dilakukan olah TKP sehingga untuk sekitar dari area tersebut tidak boleh begitu banyak untuk yang hadir di SD 01 Kalibaru pagi ini. Namun memang jika melihat hingga saat ini di pagar sekolah tersebut ramai dari masyarakat ataupun siswa-siswa yang masih melihat dari usai olah TKP, dan nantinya memang ini akan terus diperdalam dari polisi terkait dengan unsur kelalaian karena memang melihat adanya lonjakan kecepatan dari mobil, melihat dari rekaman CCTV yang ada saat mobil menanjak atau memasuki dari pintu sekolah yang menabrak pagar hingga menyebabkan 20 korban. Ilona. Baik, terima kasih Eril atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Saudara, memasuki pekan ketiga penanganan bencana, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyatakan selain sembako, seluruh kebutuhan mendasar korban banjir bandang masih kurang. Sejauh ini mungkin masih ada yang dikira perlu ataupun mungkin masih kurang bantuan. Sangat perlu, masih kurang. Mungkin bisa dijelaskan apa saja Moli? Semuanya. Dari A sampai Z kurang. Dari A sampai Z kurang semua? Ya. Kecuali sembako sudah terjatuh. Oleh karena sudah merata. Penyaluran logistik via airdrop terus dilakukan tim Satgas Percepatan Penanganan Bencana Aceh dengan menggunakan helikopter Panther TNI Angkatan Laut mendistribusikan bantuan kesehatan termasuk tim medis ke wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Untuk memastikan dukungan logistik dan medis mencapai daerah terisolasi, helikopter AS565 Panther dikerahkan dari KRI Semarang 594 untuk mendistribusikan bantuan kesehatan dan tim medis ke Lapan Lombu, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pengerahan helikopter Panther dari KRI Semarang 594 untuk mendukung pelayanan kesehatan dan distribusi logistik bagi masyarakat yang berada di wilayah terisolasi dan tidak dapat ditempuh melalui jalur darat. Hanya tim medis dan obat-obatan, bantuan logistik seberat 300 kg juga sudah didistribusikan TNI Angkatan Laut ke wilayah terdampak. Bantuan ini diterbangkan menggunakan helikopter Panther milik Puspam TNI Angkatan Laut dari KRI Semarang 594. Bantuan kemudian diserahkan kepada warga terdampak melalui lapangan Camat Tuka, Tapanuli Tengah.
Rumah warga di Aceh Tamiang, Aceh hingga hari ini masih terendam lumpur sisa bencana. Bagian rumah yang terkena lumpur mulai dibersihkan warga. Beberapa warga juga mengeluarkan barang dari dalam rumah yang rusak akibat bencana. Di Aceh Tamiang, Aceh, relawan bersama dengan personel Brimob gotong royong membersihkan masjid dari lumpur sisa bencana. Pembersihan dilakukan ruang ibadah, teras hingga toilet masjid. Relawan bilang pembersihan masjid berjalan lambat karena medan yang berat. Ditargetkan 8 masjid akan dibersihkan dari lumpur agar kembali dapat digunakan untuk ibadah sekaligus menjadi posko pengambilan bantuan. Tujuannya adalah bagaimana supaya masjid itu lebih cepat hidup kembali. Karena kita berharap masjid ini yang dijadikan posko supaya masyarakat juga bisa berkumpul, mengambil bantuan, bisa beribadah mudah. Yang sudah kita mapping, insya Allah jadi target. Dan ini adalah masjid kedua. Memang agak sedikit lambat karena memang medannya berat. Karena lumpur di dalam masjid ini bisa sampai 50 cm. Nah ini Pak BKM kita ada juga tahu, dan ini pun semalam belum bisa dimasukin. Hari ini sudah ada yang ngerok, tapi sebentar baru kita bisa masukin. Saudara Gubernur Provinsi Aceh Muzakir Manaf menegaskan bantuan di Provinsi Aceh 2 minggu pasca bencana banjir bandang secara keseluruhan masih sangat kurang. Gubernur Aceh menegaskan jika ada bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh pihak internasional, Pemprov akan menerima dengan tangan terbuka. Berikut laporan jurnalis Kompas TV, Dipo Nurbahagia dan Heri Ardi dari Aceh Tamiang yang sudah kami rekam sebelumnya. Berada di Kabupaten Aceh Tamiang, saya memantau situasi di sini dan salah satu tokoh yang baru tiba adalah Gubernur dari Provinsi Aceh, Muzakir Manaf. Saya ingin coba ajak berbincang sedikit nanti dan juga melihat apa yang kemudian akan dipastikan oleh Gubernur Aceh di posko yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Mualim izin dari Kompas TV, boleh sedikit untuk saat ini update terkait dengan penanganan pasca bencana di Provinsi Aceh sudah sejauh apa? Ya, kita usahakan semaksimal mungkin. Mana yang dibutuhkan oleh rakyat kita tetap kita sediakan. Oke. Sembako, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sejauh ini mungkin masih ada yang dikira perlu ataupun mungkin masih kurang bantuan? Sangat perlu, masih kurang. Mungkin bisa dijelaskan apa saja, Mualim? Semuanya. Dari A sampai Z kurang semuanya. Dari A sampai Z kurang semua? Ya. Kecuali sembako sudah disentuh. Boleh dikatakan sudah merata. Oke. Logistik sudah merata? Sudah merata. Untuk proses distribusi? Proses distribusi ya kita panggil palsi. Mana-mana tempat terdampak berat, saya suruh ambil. Oke. Kita buat posko di Lusmawe di pelabuhan. Jadi siapa-siapa butuh semuanya ambil situlah. Ya. Bahwa ada yang menarik juga soal bantuan dari internasional. Sejauh ini update-nya seperti apa? Dari internasional kita tidak kalau mereka memberi kita terima. Ini kemanusiaan, ya. Seperti itu. Oke. Terakhir mungkin terkait dengan tempat tinggal untuk para masyarakat kita yang terdampak. Rumahnya hancur tapi juga masih banyak tenda-tenda yang belum layak. Update-nya seperti apa? Sepertinya kita ada komunikasi dengan duduk bersama para menteri, para presiden. Malam kemarin ini mau difasilitasi ya. Mungkin rumah sementara dan rumah layak huni untuk permanen. Oke. Ada satu hal juga yang ingin saya tanyakan, Mualim, bahwa kemarin saya ke Pondok Pesantren Darul Muhlisin, sudah ada polisi yang turun di sana untuk mengambil sampel kayu. Dari mana sumbernya untuk diinvestigasi? Sudah ada perkembangan terkait dengan hal ini? Ya, kita lihat memang seperti itu. Yang dibawa arus ya, semua kayu. Kita ambil evaluasi dulu macam mana ambil langkah ke depan. Ya. Ketika ada mungkin yang perlu ditindak tegas, akan dilakukan? Pasti. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mualim. Itu tadi, saudara, perbincangan saya dengan Gubernur Provinsi Aceh, Muzakir Manaf. Kami akan terus memantau bagaimana situasi yang ada di posko
Aceh Tamiang, dan kami akan terus kabarkan kepada Kompas TV. Saya Dipenuh Bahagia dan juga juru kamera Heri Ardi melaporkan langsung dari Provinsi Aceh. Dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca bencana, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV di Aceh Tamiang. Sudah ada Emir Syah Purba dan juru kamera Dedi Ginting. Lalu di Agam, Sumatera Barat, sudah ada jurnalis Kompas TV Reza Pratama dan juru kamera Abdul Rahim. Kita ke Emir terlebih dahulu di Aceh Tamiang. Emir, bagaimana dengan perbaikan fasilitas umum yang rusak di Aceh Tamiang khususnya? Ya, Cynthia dan juga saudara, memang sejak beberapa hari lalu pembersihan ataupun pemulihan infrastruktur ataupun sarana publik sudah mulai dilakukan, dan saat ini pemerintah sedang fokus pada pembersihan badan jalan yang tertutup material lumpur. Dan pantauan kami tadi juga, Cynthia dan juga saudara, pembersihan sarana lainnya seperti rumah ibadah juga sudah mulai dilakukan. Tadinya kami melihat sejumlah relawan bersama dengan personil Brimob sedang membersihkan salah satu masjid yang ada di Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang. Relawan bersama dengan personel Brimob tadinya membersihkan seluruh bagian dari masjid, baik dari ruangan ibadah, baik itu teras dan juga toilet, begitu juga dengan pekarangan yang nantinya relawan dan juga personel Brimob akan memindahkan material lumpur yang cukup tebal dan menyingkirkannya agar rumah ibadah tersebut dapat kembali digunakan. Sementara itu, Cynthia dan juga saudara, untuk perbaikan ataupun pembersihan rumah-rumah warga yang kini hanya tersisa puing, sampai dengan saat ini kami belum dapat ataupun belum menjumpai adanya alat-alat berat yang membantu warga untuk membersihkan rumah-rumah mereka ataupun puing-puing rumah mereka. Seperti tadi kami berkunjung ke salah satu desa bernama Desa Bunder di Karangbaru. Warga setempat mengatakan memang pembersihan sudah dilakukan berupa menyingkirkan material lumpur dari badan jalan yang menghubungi desa tersebut ke pusat kota. Namun untuk lingkungan desa ataupun lingkungan kampung tersebut belum dibersihkan. Begitu juga dengan rumah-rumah warga yang masih ataupun masih terdapat material lumpur yang cukup tebal, Cynthia. Baik. Kita akan bergeser ke Agam, Sumatera Barat. Sudah ada Reza Pratama. Reza, bagaimana dengan fasilitas umum di sana? Apakah sudah mulai diperbaiki dan progresnya sudah sejauh mana? Lalu bagaimana dengan kondisi warga terdampak, Reza? Ya baik, Cynthia dan juga saudara, untuk fasilitas umum seperti listrik memang sudah diperbaiki begitu ya sejak Sabtu lalu. Listrik di Kecamatan Palembayan terutama di Jorong Kayu Pasak, kemudian di Jorong Kampung Tangah ini sudah bisa dialiri listrik begitu ya. Kemudian untuk jaringan telekomunikasi yang beberapa waktu lalu ini sulit sekali untuk diakses begitu ya. Namun kami pantau hingga saat ini jaringan sinyal salah satu operator seluler ini sudah diperbaiki dan saat ini sudah bisa dirasakan cukup merata begitu, tidak hanya di satu titik. Kemudian kalau bisa saya perlihatkan di sebelah kiri saya ini perbaikan dari sisa-sisa material banjir bandang begitu ya. Ada alat berat yang dikerahkan dari Kementerian ESDM. Ini alat berat terus bekerja dari pagi hingga malam hari untuk melakukan pembersihan material sisa banjir bandang, lumpur yang tebal di pemukiman warga dan juga lumpur-lumpur yang saat ini menutupi jalan. Hingga saat ini memang jalan raya aspal ini sudah mulai terlihat begitu ya, tidak ada lumpur yang tebal di jalan. Akses jalannya ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Kemarin memang beberapa waktu lalu jalan yang menghubungkan ke arah Bukit Tinggi ini jalanannya banyak sekali lumpur. Namun hingga saat ini jalanan atau aspal dari jalan penghubung ini sudah mulai terlihat kembali. Ini dilakukan adalah sebagai bentuk upaya dari pemerintah daerah agar rekonstruksi segera bisa dimulai, karena informasi yang kami dapatkan bahwa pemerintah daerah ini rencananya dari Kabupaten Agam ada 2 hektar lahan di kawasan Jorong Gumarang begitu ya yang bisa dibangun untuk hunian tetap. Sebanyak 421 hunian tetap rencananya akan dibangun di kawasan tersebut. Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Reza Pratama melaporkan langsung dari Agam, Sumatera Barat. Dan sebelumnya sudah ada Emir Syah Purba melaporkan langsung dari Aceh Tamiang, Aceh. Terima kasih rekan-rekan, jaga kesehatan Anda.
Saudara, usai menangkap di Terra Drone, polisi mengungkap tak menutup tersangka lain kasus kebakaran yang menyebabkan 22 orang meninggal. Direktur Utama Terra Drone berinisial Michael Wisnu Wardana ditangkap polisi di sebuah apartemen di Setiabudi, Jakarta Selatan. Michael ditangkap usai ditetapkan sebagai tersangka terkait insiden kebakaran maut gedung Terra Drone yang menewaskan 22 orang. Gini Pak, tapi nggak bisa lagi, Bapak mau gini-gini Pak juga. Bukan, surat kita saya terima itu kan besok jam 10. Ya, jadi gini Pak. Direktur Terra Drone Michael Wisnu ditangkap usai jadi tersangka dalam kasus kebakaran yang terjadi di kantor perusahaan drone itu di Kemayoran, Jakarta Pusat pada 9 Desember 2025. Meski sempat kebingungan dan menolak ditangkap, tersangka akhirnya dibawa polisi usai menjelaskan penyidik sudah memiliki bukti. Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan akan melanjutkan penahanan. Dirut PT Terra Drone Indonesia itu dikenakan pasal berlapis 187, 188, dan 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, salah satunya soal kelalaian yang menyebabkan kematian. Tapi nggak bisa lagi, Bapak mau gini-gini Pak juga. Bukan, surat kita saya terima itu kan besok jam 10. Ya, jadi gini Pak. Jadi benar untuk Direktur Utama dari Terra Drone sudah kami amankan semalam berdasarkan dua bukti permulaan yang cukup dan keyakinan penyidik. Jadi kami tingkatkan statusnya menjadi tersangka dan sudah kami terbitkan surat perintah penangkapan. Untuk saat ini 187, 188 dan 359 KUHP diperkuat juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja. Tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain, namun untuk saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka selain dari Direktur Utama tersebut. Jenazah Atiniyah Isnaini Rashidah, salah satu korban kebakaran PT Terra Drone Kemayoran, Jakarta Pusat, telah dimakamkan. Korban dimakamkan di TPU Kebonpala Halim, Jakarta Timur. Korban yang biasa disapa Rizda, 18 tahun, meninggal dunia akibat terjebak di lantai 3 kantor Terra Drone saat api menghanguskan gedung tersebut pada Selasa lalu. Rizda diketahui baru 1 bulan magang di kantor tersebut sambil kuliah. Ini kok sampai jam kemarin itu sampai jam 8, sampai jam 9 kok tidak ada. Saya telepon ke perusahaan juga, kayaknya nomornya sudah nggak bisa kok ya. Akhirnya saya buka kompas.com di Google itu. Loh, kok ada berita seperti ini? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan anak saya selamat. Akhirnya saya berangkat ke sana jam 9 malam. Jadi informasikan oleh mereka bahwa anak saya sudah ada di rumah sakit Polri. Peristiwa mencekam kebakaran gedung di Kemayoran, Jakarta Pusat yang menyebabkan 22 orang meninggal Selasa lalu menyeret Direktur Utama PT Terra Drone Indonesia, Michael Wisnu Wardana, menjadi tersangka. Polisi mengenakan pasal kelalaian yang mengakibatkan kematian. Polisi juga masih mendalami bukti dan saksi lantaran pemilik gedung dan pemilik usaha merupakan 2 orang yang berbeda. Pemilik gedung dan pemilik usaha adalah 2 orang yang berbeda. Nah, kami akan mendalami informasi dari lingkungan sudah berapa lama beroperasi, informasi dari perusahaan untuk berapa lama beroperasi, tentunya ini menjadi bagian. Dan hari ini kami juga akan memeriksa pihak dari manajemen apakah sudah diperhitungkan terkait dengan resiko dari usaha ini. Selain kepolisian, Mendagri juga menurunkan tim untuk mengecek keamanan gedung untuk melakukan audit dan menelusuri apakah seluruh prosedur dan syarat pembangunan hingga penerbitan sertifikat laik fungsi telah dipenuhi. Karena itu nanti yang menentukan teknis dari kepolisian, laboratorium forensik, dari Irjen Kemendagri akan mendalami prosedur mekanisme pengeluaran PBG. SLF, sertifikat layak fungsi, untuk pencegahan dan mitigasi bila terjadi kebakaran.
kemudian menguji aturan-aturan itu apakah sudah cukup, kemudian termasuk juga pengujian reguler, cek regulernya. Salah satu keluarga korban menceritakan mengetahui informasi kebakaran dari televisi dan berharap putrinya selamat. Jam 2 saya nonton TV, kayak ada orang turun pakai tali darurat gitu kan. Saya nggak tahu kalau itu kantor anak saya gitu. Karena kan itu diinfoinnya adalah salah satu gedung di Kemayoran. Saya nangkapnya, selama ini anak saya cerita dia kerja di Teradron, perusahaan yang bergerak di bidang penyemprotan sawit. Katanya salah satu pemiliknya itu juga warga negara Malaysia. Saya pikir dia masih bisa menyelamatkan diri lah gitu. Ya, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Kebakaran gedung Teradron terjadi Selasa 9 Desember. Proses evakuasi korban yang terjebak di atap gedung berlangsung dramatis. 22 orang dilaporkan meninggal dalam peristiwa ini. Polisi telah berhasil mengidentifikasi seluruh korban dan menyerahkan kepada keluarga. Tim Liputan, Kompas TV. Polisi menetapkan satu tersangka buntut kebakaran gedung Teradron yang menyebabkan 22 orang meninggal di Kemayoran. Selengkapnya kita bahas bersama Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra. Selamat petang, Pak Robi. Selamat petang, Mbak. Ya, Pak Robi, bukti apa saja yang menjadi dasar penetapan Dirut Teradron menjadi tersangka? Jadi kami informasikan bahwa kita sudah menetapkan direktur utamanya inisialnya M sebagai tersangka. Memang sempat kemarin kita panggil sebagai saksi, namun perkembangan penyidikan, kemudian kita cukup 2 alat bukti dan keyakinan penyidik bahwa beliau ini cukup atau bisa ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Jadi berdasarkan 2 alat bukti yang kita temui, antara lain hasil pemeriksaan saksi, kemudian dokumen-dokumen termasuk IMB, visum, dan beberapa dokumen lain yang tidak saya sebutkan demi kepentingan penyidikan. Sehingga kami sudah mengamankan yang bersangkutan dini hari tadi. Dirut Teradron ini ditersangkakan dalam hal apa, Pak Robi? Jadi kami kenakan pasal 187, 188, dan 359 KUHP yang dengan sengaja atau karena lalainya mengakibatkan kebakaran dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Jadi perbuatan tersangka ini bisa kami asumsikan yang pertama karena yang bersangkutan sebagai direktur utama atau pimpinan dari perusahaan itu memiliki kewajiban untuk menyiapkan sarana prasarana keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3. Kemudian juga dengan sengaja atau karena lalainya tidak mematuhi izin bangunan yang seharusnya digunakan untuk kantor, namun juga digunakan untuk penyimpanan atau gudang barang-barang yang memiliki kandungan risiko kerawanan tinggi. Ada soal lalai keselamatan pegawai dan juga penggunaan gedung. Saya konfirmasi, Pak, soal kelalaian untuk bertanggung jawab keselamatan karyawan. Benarkah misalnya hanya punya 1 pintu keluar masuk, lalu kemudian area dari tangga yang sempit sehingga membuat para pegawai yang terjebak sulit untuk menyelamatkan diri, atau seperti apa sehingga pihak kepolisian menetapkan Dirut sebagai tersangka? Ya, itu adalah fakta yang kita temukan di TKP bahwa memang gedung tersebut ada 6 lantai, 7 kalau kita menghitung dengan rooftopnya itu hanya ada 1 pintu masuk di bawah. Ya, jadi kemudian tangga dari lantai 1 sampai dengan lantai 6, lantai 7 dengan rooftopnya itu ada tangga yang besarnya ya kurang lebih 1,5 meter ya. Ada juga 1 lift. Namun tidak ada jalan evakuasi. Nah, jadi itu
kami anggap cukup untuk melanggar tadi yang saya sampaikan Undang-Undang Keselamatan Kerja tadi ya, Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Karena sebagai pimpinan harusnya yang bersangkutan mengetahui kondisi yang membahayakan para karyawan dalam perusahaan tersebut. Juga dia harus menyiapkan ada pelatihan evakuasi, SOP penanganan baterai yang tidak dipenuhi, kemudian juga tidak adanya fire alarm yang sampai dengan saat ini kami periksa beberapa saksi bahwa ketika ada kebakaran di bawah tidak ada alarm yang memperingatkan sampai dengan lantai lainnya. Kemudian juga tidak ada APAR yang memadai karena APAR yang disediakan itu APAR alat pemadam api ringan biasa yang konteksnya tidak diperuntukkan untuk baterai yang terbakar, karena baterai yang terbakar itu punya karakteristik apinya tidak membutuhkan oksigen ya. Bahan bakarnya itu tidak seperti biasa dan dia cepat dan panas ya. Cepat terbakar dan panas. Kemudian juga ada tidak adanya rencana tanggap darurat maupun audit keselamatan. Soal penggunaan operasional gedung tidak sesuai izin, mungkin bisa dielaborasi Pak. Pertama, ini kan karyawannya cukup banyak ya. Kedua, yang paling utama, perusahaan drone ini bukan perusahaan ecek-ecek. Jadi merupakan salah satu perusahaan besar penyedia layanan drone di dunia dan Indonesia ada cabangnya. Kok bisa lewat begitu Pak dalam hal pengawasan perizinan ini? Mungkin Anda bisa jabarkan. Kalau untuk hal tersebut mungkin kami harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut karena kan itu juga domainnya lembaga atau instansi terkait. Juga ada juga kewenangan dari yang tadi Mbak sampaikan, Tera Drone juga semestinya melakukan audit atau pemeriksaan bagaimana lingkungan, apa kalau kita bilang cabangnya ya yang ada di Indonesia ini tidak safety ya. Itu tapi kami belum sampai dengan pada kesimpulan karena pemeriksaan juga belum kami lakukan kepada yang bersangkutan. Pak Robi, saya ingin melakukan konfirmasi di media sosial, banyak yang memberikan analisa apakah perusahaan ini juga terlibat melakukan pemetaan hutan dan perkebunan sawit di Sumatera. Karena saya cek sendiri di websitenya, memang kliennya itu banyak perusahaan besar, BUMN dan swasta, mulai dari perkebunan, pertambangan. Bagaimana pihak kepolisian menjawab ini? Untuk informasi yang beredar kami tampung, namun sampai dengan saat ini kami belum menemukan korelasinya antara kebakaran ini dengan informasi yang beredar di sosial media ya. Karena kan memang di sosial media setiap orang berhak menyampaikan analisa-analisanya walaupun tanpa didasari ilmu yang pasti. Namun kami tetap tampung, tetap nanti jadi bahan pertimbangan dalam pemeriksaan. Yang pasti saya sampaikan pada saat ini adalah informasi-informasi yang tadi Mbak sampaikan itu belum ada korelasinya dengan peristiwa kebakaran yang kami temui dalam pemeriksaan. Baik. Jadi terakhir singkat saja Pak, siapa lagi yang akan diperiksa setelah ini? Bagaimana dengan pemilik gedung misalnya? Singkat saja Pak. Iya, pemilik gedung akan kami periksa juga dan beberapa saksi-saksi ahli yang sesuai dengan keilmuannya yang terkait dan kami akan mintakan ke saran pendapat profesionalnya. Baik, terima kasih Pak Robi telah berbagi informasi di Kompas Petang. Selamat petang. Saudara, sorotan lain di Kompas Petang, Sekjen Partai Demokrat Herman Hairon menanggapi pernyataan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang menyebut ada orang besar dan operasi politik di balik kasus ijazahnya. Kami segera kembali. Saudara, Sekjen Partai Demokrat Herman Hairon menanggapi pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo yang menyebut ada orang besar dan operasi politik di balik kasus ijazahnya. Herman menegaskan pihaknya tidak pernah terlibat dan saat ini memilih fokus mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo. Herman menyatakan segala pernyataan terkait orang besar dalam kasus ijazah sebaiknya dikonfirmasi langsung kepada Jokowi.
Menurutnya, Demokrat tidak pernah membahas atau terlibat dalam isu ijazah palsu. Ya sebaiknya tanya Pak Jokowi gitu ya. Karena kami tidak tahu gitu. Kami tidak pernah berbicara di sisi itu. Kami justru bagaimana sekarang mensukseskan program Astacita, program Pak Prabowo Subianto, dan mensukseskan pemerintahan hari ini. Demokrat tentu berkepentingan untuk bisa menghantarkan kesuksesan Pak Prabowo dalam kepemimpinannya. Ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik. Buktikan, kalau memang itu ada operasi politik. Buktikan, bisa nggak? Presiden ke-7 Jokowi kembali tegaskan tidak akan meladeni tuntutan Roy Suryo CS agar menunjukkan ijazah aslinya ke mereka. Mantan wali kota Solo ini bahkan menjamin akan membawa lengkap ijazah dari jenjang SD hingga sarjananya ke pengadilan nanti. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan, yaitu yang saya tunggu itu coba dibuktikannya seperti apa. Dan itu akan lebih baik kalau pembuktiannya itu hadir nggak ijazah aslinya. Kalau nggak hadir, ya berarti bohong lagi ya. Awetnya persoalan ijazah yang terus digaungkan pihak Roy Suryo, Jokowi pun meyakini di balik gerakan Roy CS ada gerakan politik di belakangnya. Namun, dugaan Jokowi ini pun ditantang pembuktiannya oleh Roy Suryo. Dan yang saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik. Kira-kira siapa di balik? Ya, saya kira gampang ditebak lah. Tidak perlu saya sampaikan. Ada operasi besar politik. Dia justru yang membawa ini politik. Ya gitu, kita ini semuanya ada pure teknologi, pure science. Baca tuh buku Jokowi White Paper. Itu benar-benar sangat ilmiah, sangat detail. Bahkan beberapa pakar, beberapa profesor, dokter itu mengatakan itu canggih sekali. Harus didebat dengan data, bukan didebat dengan omong-omong. Kasus ijazah menjadi kuat aroma politiknya dikarenakan komentar hingga sindiran politisi Demokrat yang menyinggung ijazah palsu di rapat balik DPR beberapa waktu lalu. Akibat sindiran tersebut, relawan Jokowi sempat mempertanyakan sikap politik Demokrat atas kasus ijazah Jokowi. Tidak ada orang-orang seperti Roy Suryo dan kawan-kawan ini yang konsisten membenci Pak Jokowi. Sangat konsisten. Ya, jadi tidak ada sekonsisten ini. Saya nggak tahu nih. Pak Beni dan Pak Sarif ini masuk aliansi para pembenci ini, saya nggak tahu. Apakah karena itu memberikan komen seperti itu? Saya nggak tahu. Menolak dituduh berada di balik kasus ijazah, politisi Demokrat justru mengingatkan jika partainya lah yang pernah hampir dibegal oleh mantan kepala KSP di era Jokowi. Kami tidak pernah memikirkan sejauh itu, bahkan sebaliknya berdasarkan historis, justru kami yang sering menjadi korban daripada kebijakan-kebijakan pemerintahan yang lalu. Kami pernah dibegal. Pemerintahan Pak Jokowi maksudnya? Kami pernah dibegal, ya. Dan itu yang membegal kami itu ada orang pertama, orang ring satunya Pak Presiden pada saat itu. Dan kami berkeyakinan apa yang dilakukan oleh KSP pada saat itu tidak mungkin tanpa sepengetahuan Presiden. Kasus fitnah ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya sudah bergulir ke tahap gelar perkara khusus atas permintaan Roy Suryo, Tifa dan Rismon. Namun lagi-lagi, permintaan menunjukkan ijazah asli Jokowi saat gelar perkara nanti kemungkinan besar tak akan terjadi. Karena Jokowi bersikukuh, hanya di pengadilan ia akan menunjukkan ijazahnya. Tim Liputan Kompas TV. Badan Gizi Nasional menyebut sopir pembawa mobil MBG yang tabrak siswa SD adalah sopir pengganti. Lantas siapa yang bertanggung jawab akan peristiwa ini? Kompas Petang akan segera kembali. Jadi Aceh bisa menerima bantuan dari luar ya Pak? Saya rasa dia ada larangan. Mereka tolong kita, masa kita persulit? Bencana ini sekali lagi, ya musibah, tapi
di sisi lain menguji kita dan alhamdulillah kita kuat. Kalau kita tidak mampu, nggak usah malu minta pertolongan dari pihak manapun. Rosi, Kamis 11 Desember, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam, reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Tiap butuh kenyamanan, ada Bisa Dap ayam bawang, resep baru. Manjakan diri dengan kenyal mie-nya, bikin rileks. Bawang goreng dan kuah gurihnya, bikin hangat. Cobain deh, resep barunya Mie Sedap ayam bawang dari Wings Food. Banyak yang sudah membuktikan, Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Saudara Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana mengonfirmasi sopir mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang mengalami kecelakaan di SDN Kalibaru 01 Cilincing, Jakarta Utara merupakan sopir pengganti. Dadan menjelaskan bahwa pelaku atau sopir yang mengendarai mobil SPPG merupakan sopir pengganti. Dadan juga mengungkap bahwa Kepala SPPG memiliki kebijakan untuk menggunakan jasa pengemudi pengganti jika pengemudi utama berhalangan. Dadan mengaku akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk petunjuk teknis pembawaan makanan MBG ke sekolah. Selain aturan soal menggunakan mobil yang layak, juga soal penggantian sopir pengiriman MBG. Dalam juknis kami sudah tertulis bahwa mobil sebelum digunakan untuk pengiriman itu wajib dicek setiap hari. Dan dengan adanya kasus penggantian sopir ini kelihatannya menjadi insight baru bagi Badan Gizi Nasional agar KSPPG secara cermat mengganti atau memilih supir cadangan yang kualifikasinya sama. Polisi telah menangkap sopir penabrak siswa SD di Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku masih diperiksa di Mapolres Jakarta Utara. Dalam pengakuannya, sang sopir mengatakan mobil rencananya akan diparkir di depan gerbang sekolah. Namun tiba-tiba mobil melaju menabrak gerbang sebelum menabrak siswa yang sedang berada di lapangan sekolah. Masuk ke kelas, saya turun, nggak salah. Ya, itu saya biasa kan kalau berhenti kan di bawah turunan tuh. Nah, banyak itu nggak tahu kenapa, tahu gas sendiri gitu Pak. Kabur Kak itu mobilnya Kak. Iya. Makanya pas saya ke tempat itu nggak dapat. Nah, sini baru dapat remnya gitu. Remnya dapat. Iya. Bukan sampean panik itu gimana? Enggak, nggak panik. Biasanya jamnya saya parkir di situ berarti. Saya juga jadi ada orang sini. Enggak nyangkut nggak kaki sampean ke gas? Nggak nyangkut Pak. Hah? Nggak nyangkut. Takut bus itu karpet. Nggak nyangkut. Enggak ya?
Berarti di mobil mana saya nggak? Berarti posisi anak-anak lagi upacara apel. Terus kamu mau masuk mobil atau gimana? Nggak masuk, mau parkir. Mau parkir di halaman apa di mana? Di sini depan. Tiba-tiba mobil kabur. Iya, biasanya parkir di depan gerbang gitu Pak. Karena upacara biasa sih gitu kan. Upacara baru masuk gitu. Nah makanya saya mobil tinggi ini baru naik dong ke atas. Nggak rem tangan. Panik ya. Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya akui sopir mobil yang membawa MBG merupakan sopir pengganti. Meski begitu, BGN menjamin akan bertanggung jawab penuh atas biaya pengobatan korban. Lantas siapa yang harus bertanggung jawab atas penggantian sopir yang berakibat fatal? Kita bahas bersama staf khusus Gubernur DKI Jakarta, Chiko Hakim, dan juga ahli hukum pidana, Prof. Hipnu Nugroho. Selamat petang, Prof. Hipnu. Mas Chiko, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya, selamat petang, Pak Chiko. Mas Chiko, sudah ada update terbaru seperti apa penanganan kasus ini, baik termasuk soal penanganan kasus sopir dan juga update dari BGN ini akan seperti apa pertanggungjawabannya? Yang pasti pertama fokus utama dari Bapak Gubernur Pramono Anung dan jajaran sesuai dengan arahan beliau pagi ini adalah untuk menangani siswa-siswa atau para korban dan juga ada guru juga yang menjadi korban terkait dengan biaya mereka di rumah sakit, terkait dengan penanganan mereka, apakah harus ada operasi dan jangan sampai ini tidak dilakukan secara maksimal. Itu dulu yang pertama. Dan tentunya kami berduka dengan kejadian ini, musibah ini, dan kami juga di awal telah langsung memeriksa apakah pihak sekolah telah melakukan SOP yang benar, yaitu menutup ketika siswa berada di dalam, dan ternyata sudah betul sesuai dengan video-video yang beredar. Artinya dari pihak Disdik, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, clear bahwa prosedur sudah dilakukan. Oke, untuk korbannya sendiri, tentunya seperti apa kondisinya, Mas Chiko? Siapa? Korban itu alhamdulillah kalau nggak salah 22 korban. Total semuanya dalam kondisi yang cukup membaik ke sininya. Ada beberapa yang harus dilakukan tindakan. Alhamdulillah tidak ada korban nyawa. Walaupun tentu apapun itu yang terjadi pada anak-anak, saya nggak bisa terpikirkan ya, kita semua mungkin punya anak-anak di rumah yang juga miris melihat ini. Bahkan Bapak kami tangkap. Kami tangkap, Mas Chiko. Pertanyaan tadi terkait dengan MBG, tentunya ini adalah bagian dari apa yang menjadi tanggung jawab dari BGN sendiri. BGN tadi menyampaikan akan mau menanggung biaya, namun Pemprov DKI Jakarta juga sejak awal sudah diperintahkan oleh Bapak Gubernur untuk Dinas Kesehatan untuk membebaskan biaya. Oke, kami tangkap sampai di situ, tapi sebelum kita bicara soal pertanggungjawaban, saya akan ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, apakah tanggung jawab terhadap peristiwa ini akan berhenti sampai di sopir atau pertanggungjawabannya bisa meluas? Karena kita tahu bahwa kendaraan ini membawa makan bergizi gratis untuk siswa, ada penyelenggaranya dan juga ada pihak yang menentukan siapa sopir penggantinya. Ya, begini Mbak, dalam konteks hukum pidana, melihat kasus ini adalah sebagai bentuk kelalaian, kekurang hati-hatian, kekurang penduga-duga. Kenapa kurang penduga-duga? Kita tidak tahu hasil investigasi dari Polda Metro. Apakah karena waktunya mepet, apakah karena kecepatan yang terlalu tinggi, ataukah karena waktu segera untuk disampaikan pada penerima. Dan itulah, oleh karena itu dalam konteks hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban, mengenal pertanggungjawaban pribadi Mbak, sebagai sopir. Itu kalau kita lihat. Tapi pertanyaannya, sopir itu kan bekerja apa? Dalam suatu korporasi, dalam suatu pemerintah. Lah, saya kira tindakan yang sudah dilakukan sekarang itu sudah cukup. Karena konteks itu ada pertanggungjawaban pada suatu institusi yang mempekerjakan atas kelalaian anak buahnya terjadi suatu kecelakaan. Di sini saya kira suatu sudah cukup pertanggungjawaban baik individu maupun suatu korporasi, katakanlah korporasi ya, dalam suatu MBG tadi. Ini sudah bagus karena kita kalau kita sampaikan dalam suatu penyelesaian pertanggungjawaban pribadi Mbak, nggak ketemu.
Oke. Kalau kita penyelesaian non litigasi, katakanlah RJ, pengembalian keadaan korban, pertanyaannya seberapa jauh mampu si sopir itu mengembalikan keadaan korban? Kan nggak mampu. Tapi gini Prof Ibnu, kalau dari pihak MBG sendiri atau Badan Gizi Nasional bertanggung jawab untuk membebaskan atau menanggung biaya kesehatannya, biaya pemulihannya, apakah ini cukup? Saya kira sebagai bentuk penyelesaian hukum, kita ada dua alternatif. Alternatif litigasi atau alternatif non litigasi sebagai bentuk alternatif. Kalau itu memang sudah dirasa cukup, ya tergantung para pihak. Disinilah nanti para korban itu menerima atau tidak. Para pihak tadi, korban tadi itu ya sudah, karena sudah dilakukan suatu pengobatan, kemudian dilakukan dan sebagainya. Apakah menuntut ganti rugi? Pertanyaannya, kalau seorang sopir ganti rugi dari mana? Disinilah ada alternatif yang harus dilakukan oleh penegak hukum. Mau penyelesaian apa? Litigasi bisa, non litigasi bisa. Di sini saya kira sebagai bentuk tujuan hukum yang rehabilitatif ataukah restoratif. Nah, restoratif diambil alih oleh MBG, oleh pemerintah DKI itu saya kira suatu luar biasa karena yang bersangkutan bekerja pada konteks pelayanan MBG. Oke, Mas Ciko, ini yang menjadi pertanyaan kami adalah bahwa Kepala BGN sempat menyebutkan bahwa kami mendapatkan insight baru agar SPPG juga punya sopir cadangan dengan kualitas yang sama dengan sopir utamanya. Apakah harus menunggu jatuhnya korban baru insight ini ada? Bagaimana dari Pemprov DKI Jakarta melihat ini? Ini pertanyaan yang kurang tepat dilayangkan ke kami ya, Cynthia ya. Tapi pada prinsip kami di Pemprov DKI Jakarta tentunya memastikan kami ingin keamanan dan keselamatan anak-anak kami terjaga di anak didik kami, warga DKI Jakarta. Dan apapun itu kami berharap pihak-pihak luar dari Pemprov DKI Jakarta, masuk ke PBG, BGN, dan lain-lain untuk kemudian memastikan bahwa apabila beroperasi di internal atau di dalam sekolah ya milik kami Pemprov DKI Jakarta atau di lingkungan sekolah untuk betul-betul memastikan pekerjanya siapapun itu baik supir baik siapapun yang tentunya adalah orang-orang dewasa dipastikan melalui screening yang ketat karena ini berurusan dengan anak. Ke depannya. Tapi gini Mas Ciko, kenapa saya menanyakan ini ke Mas Ciko selaku staf khusus Gubernur DKI Jakarta? Karena ini terjadi di Jakarta dan ini terjadi di bisa dikatakan seharusnya adalah ruang aman. Lalu bagaimana dari Pemprov DKI Jakarta ini juga berkoordinasi dengan pihak SPPG bahwa tidak ada satu kelalaian pun yang bisa mengorbankan anak-anak? Yang pasti kita akan berkoordinasi dan berkomunikasi, Cynthia, ya, karena ada batasan-batasan dari apa yang kita bisa lakukan. Kita tidak bisa menghentikan MBG, ya kan? Kita tidak bisa menghentikan proses atau prosedur yang dilakukan oleh SPPG. Yang bisa kita lakukan tentunya menegur dengan keras. Dan kita sudah sampaikan itu dan kita tunggu saja proses hukum yang sedang berlaku karena semua ada pihak-pihak yang tentunya relevan untuk bisa menangani apapun itu terkait dengan kecelakaan ini, tentunya pihak kepolisian yang sekarang sedang menangani, dan ke depan tentunya kita akan tetap dari pihak kita memastikan dari Dinas Pendidikan, sekolah-sekolah negeri di bawah naungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta tentunya untuk bisa menjaga keselamatan. Dan lihat tadi pagi yang diterobos adalah pagar yang sudah tertutup dan terkunci, jadi seperti ini memang satu dari sejuta kali mungkin bisa terjadi, tapi tetap terjadi dan mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Oke, Prof Ibnu, Anda melihat tidak bahwa dalam kasus yang terjadi ini yang mengorbankan anak-anak sekolah dasar ada SOP bisa dikatakan SOP rekrutmen yang tidak tepat, ada penyaringan ataupun pelatihan yang tidak sesuai, ataupun kurangnya uji kelayakan, baik itu bagi pekerjanya ataupun bagi kendaraannya? Ya, tampaknya belum ada, karena namanya membawa kendaraan itu harus tanda petik seseorang yang punya kualifikasi, baik kemampuan, baik profesional maupun pengganti sebagai kendaraan yang sah. Saya kira ini sebagai evaluasi total terhadap kendaraan-kendaraan yang mengantarkan makanan-makanan anak ini bagian daripada
SOP menjamin kepastian tepat waktu tapi juga aman. Oke, Oleh karena secara garis besar, maaf Prof. Hipnu, saya potong. Secara garis besar, siapa yang sebenarnya bisa dimintakan pertanggungjawaban? Apakah penyedia jasa? Apakah mitra penyedia jasa? Atau memang hanya sopir saja yang memang secara langsung sebagai pelaku? Ya, dalam pendekatan pidana, sopir saja. Tapi dalam pendekatan perdata sebagai bentuk evaluasi restoratif pengembalian adalah yang mempekerjakan. Ini harus bertanggung jawab. Sebab kalau kita hanya melihat pada aspek pribadi pelaku, ya dia nggak punya apa-apa, Mbak. Mesti hanya masuk pidana nggak masalah. Itulah kelemahan pada RJ itu, kalau memang tidak mampu apa-apa ya sudah masuk tahanan, masuk di pidana. Tapi apakah itulah? Disinilah saya kira apa itu pemberi jasa atau MBG harus memberikan kualifikasi perlindungan yang utuh. Jangan sampai terjadi seperti ini. Oke, Mas Ciko, terakhir singkat saja, apa yang akan dilakukan langkah konkret dari Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan bahwa ruang publik, khususnya sekolah yang menjadi ruang aman siswa ini berlangsung aman, tidak hanya soal pembagian MBG, tapi juga soal bangunannya? Yang kami bisa pastikan, kalau kita melihat apa yang terjadi pagi ini, banyak sekali tayangan CCTV yang bisa kita lihat. Dan saya rasa dari pihak sekolah, dari pihak dinas pendidikan, tidak ada yang menunjukkan bahwa kurang memberikan rasa aman bagi peserta didik. Tapi apapun kadang-kadang bisa terjadi, Cynthia, semua musibah, dan saya seperti sampaikan sekali, satu dari sejuta kali, dan satu kali itu bisa terjadi dan bisa fatal. Dan ini harapan kami tentunya kerjasama dari semua pihak, dari pihak-pihak juga yang bekerja di lingkungan yang mendekat dengan sekolah dan anak-anak kami, juga bisa mempekerjakan orang-orang yang lebih bertanggung jawab, lebih profesional, dan ke depan tentunya harapan kami ini tidak terjadi lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ciko Hakim, staf khusus Gubernur DKI Jakarta, dan juga Prof. Hipnu Nugroho, ahli pidana, sudah berbagi perspektif dan juga informasi di Kompas Petang. Selamat sore. Saudara, akses jembatan darurat di Garoga, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara kembali tersambung setelah sempat putus akibat derasnya hujan. Mobil SPPG yang membawa makanan bergizi gratis MBG menyeruduk siswa SD di SDN Kalibarus 01 Cilincing, Jakarta Utara. 20 orang terluka akibat kejadian ini. Ini adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik kecelakaan. Kami sengaja tidak menayangkan utuh visual ini karena alasan kemanusiaan. Tampak para murid sedang menggelar acara di lapangan sekolah. Pagar sekolah juga dalam kondisi tertutup. Namun tiba-tiba mobil SPPG menyeruduk pagar sekolah dan menabrak sejumlah siswa yang sedang dikumpulkan. Akibat kejadian ini, 20 orang terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit. 1 orang diantaranya mengalami luka serius dan harus dirawat di ICU. Polisi langsung melakukan olah TKP di SD Negeri Cilincing 01 pagi untuk mendalami penyebab mobil MBG tabrak belasan siswa SD. Polisi menyelidiki dugaan kelalaian sopir mobil MBG dalam berkendara hingga menabrak siswa SD. Dari hasil pemeriksaan CCTV, penyidik melihat ada perubahan kecepatan sebelum mobil MBG menabrak pagar sekolah. Membaca bersama atau kegiatan literasi. Kalau kita lihat dari CCTV yang ada, jadi kendaraan datang dari arah sisi sebelah kanan sekolah ya, sempat berhenti sebentar di pintu masuk, namun tiba-tiba terlihat seperti bertambah kecepatan. Nah ini yang kita faktor penyebab kenapa bertambah kecepatan, apakah salah injak pedal atau yang lain, ini masih kita dalami. Tim medis dan obat-obatan kembali dikirimkan ke wilayah terdampak banjir dan longsor.
Tak hanya tim medis dan obat-obatan dan bantuan logistik seberat 300 kg juga sudah didistribusikan TNI Angkatan Laut ke wilayah terdampak. Bantuan ini diterbangkan menggunakan helikopter Panther milik Puspen TNI Angkatan Laut dari KRI Semarang 594. Bantuan kemudian diserahkan kepada warga terdampak melalui lapangan Camatuka, Tapanuli Tengah. Saudara jangan kemana-mana, Kompas Petang masih akan segera kembali. Jadi Aceh bisa menerima bantuan dari luar ya Pak? Saya rasa tidak ada larangan. Mereka tolong kita, masa kita persulit? Bencana ini sekali lagi, ya musibah, tapi di sisi lain menguji kita dan alhamdulillah kita kuat. Kalau kita tidak mampu, nggak usah malu minta pertolongan dari pihak manapun. Rosi, Kamis 11 Desember, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Cerah glowing kan? Cuma mandi susu, pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milknya bikin smooth, Almond Oilnya bikin moist, wanginya manjain, cerah, glowing, dari mana aja. Give White Goat's Milk dan Almond Oil, mandi susu di rumah aja. Wingscare. Asik promo asik kemasan 2000, kecap sedap kedelai hitam spesial pilihanku. Makan sedap makin mantap cuma 2000, beli 3 gratis 1. Kecap sedap kedelai hitam spesial, beli 3 gratis 1. Bro. Hai. Oh no, first date nafas dia bikin trauma. Pakai Ciptaden Fresh Maxi Cool baru dengan Blue Gel Technology dari Jepang. Formula Braid Zap usir bakteri penyebab bau mulut. Cool Blast and Extract Me nafas segar lebih lama. Fresh and coolnya maksimal. First date jadi fresh date. Ciptaden Fresh Maxi Cool, fresh and cool to the max. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush masih bergulir. Presiden Prabowo bahkan menyebut akan bertanggung jawab. Serap berita dan informasi terpilih. Dari tragedi ledakan di SMA N72 di lingkungan pendidikan, evakuasi seorang warga lansia yang terjebak banjir. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Didukung oleh Direktur Utama Terra Drone berinisial Michael Wisnuwardana ditangkap polisi di sebuah apartemen di Setiabudi, Jakarta Selatan. Michael ditangkap usai ditetapkan sebagai tersangka terkait insiden kebakaran maut gedung Terra Drone yang menewaskan 22 orang. Direktur Terra Drone Michael Wisnu ditangkap usai jadi tersangka dalam kasus kebakaran yang terjadi di kantor perusahaan drone itu di Kemayoran, Jakarta Pusat pada 9 Desember 2025. Meski sempat kebingungan dan menolak ditangkap, tersangka akhirnya dibawa polisi usai menjelaskan penyidik sudah memiliki bukti. Saat ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan akan melanjutkan penahanan. Di PT Terra Drone Indonesia itu dikenakan pasal berlapis 187, 188, dan 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, salah satunya soal kelalaian yang menyebabkan kematian. Jadi benar untuk Direktur Utama dari Terra Drone sudah kami amankan semalam
berdasarkan dua alat bukti permulaan yang cukup dan keyakinan penyidik. Jadi kami tingkatkan statusnya menjadi tersangka dan sudah kami terbitkan surat perintah penangkapan. Untuk saat ini 187, 188 dan 359 KUHP diperkuat juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain, namun untuk saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka selain dari direktur utama tersebut. Saudara, informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita sore ini. Terima kasih, saya Cynthia Rompas. Dan saya masih serta Regan pamit, sampai jumpa.